something to me? No! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Violeta dari kelas 10 AKL 1 nomor presensi 36. Di sini saya akan memberi ringkasan serta reaksi saya kepada video ini. Mohon maaf karena keterbatasan saya tidak bisa menampilkan videonya. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Imam yang mungkin nanti akan menonton video ini. Saya akan menjelaskan ringkasan dari video tersebut dari podcast berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dari channel Didik Bahdi Arif. Jadi di awal video menjelaskan bahwa Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara. Sebagaimana pertanyaan Rajiman Widya Diningrat pada sidang PPUPKI, ia kemudian dikembangkan dan diakui sebagai ideologi bangsa atau ideologi nasional. Ideologi nasional ini dimaknai sebagai cita-cita dan tujuan negara. 1. Konsep dan sejarah ideologi Pancasila. Akar ideologi, analisis yudilatif sebagai pembicara di video tersebut menunjukkan bahwa pidato Soekarno pada 1 Juli 1945 sebenarnya sudah mengandung ideologi bangsa, di mana filosofi Gunslah pada filsafat juga bisa dimaknai sebagai ideologi bangsa. Penguatan dalam ketetapan MPR tahun 1998 Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan kembali. Dalam filsafat penjelasannya disebut bahwa dasar negara tersebut mengandung makna sebagai ideologi nasional. 2. Dimensi kekuatan ideologi. Sebuah ideologi dianggap kuat jika memiliki 3 dimensi utama, yaitu yang semuanya ini dimiliki oleh Pancasila. Ideologi pertama, dimensi realita. Dimensi kedua, dimensi idealisme. Dan dimensi ketiga, fleksibilitas. Dimensi realisme yang dimiliki Pancasila nyatanya ada dan digali dari kehidupan masyarakat, budaya, kerajaan Nusantara, dan dari Sabang sampai Merauke. Dimensi idealisme mengandung cita-cita dan tujuan negara yang ingin dicapai seperti ketuhanan yang Maha Esa, persatuan dan keadilan sosial yang merupakan sesuatu yang bisa diwujudkan atau bukan utopia. Dimensi terakhir yaitu dimensi fleksibilitas. Ideologi luas atau terbuka dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, situasi, dan pemikiran baru seiring perkembangan zaman. 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan syarat sebagai ideologi terbuka dikarenakan 1. Bukan dari luar. Nilai-nilai yang digali dan diambil dari moral budaya masyarakat Indonesia sendiri. 2. Hasil konsensus.
dasar bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Konsensus dari keberagaman yang ada. 3. Memiliki rakyat atau milik rakyat. Ia tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memiliki ideologi Pancasila adalah masyarakat, bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu, masyarakatlah yang berhak memiliki tafsiran atau menerjemahkan berbagai melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir atau yang keempat, yaitu faktor pendorong dan keterbukaan menurut Yudi Latif selaku pembicara. Keterbukaan Pancasila didorong oleh 5 faktor. Yang paling penting adalah 1. Konsensus dan sintesis. Pancasila lahir dari proses konsensus untuk mencapai titik-titik temu dan keragaman aspirasi ideologi, keragaman, nasionalisme, sosialisasi, dan lain-lain sebagai para pendiri bangsa. 2. Ruang publik atau bukan private. Pancasila sebagai ideologi hanya beroperasi di ruang publik kenegaraan. Di ruang private atau pribadi, warga masih memiliki keyakinan dan pandangan hidup lain yang harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, tidak dimonopoli negara. Keterbukaan terjamin selama Pancasila tidak dikembangkan secara vertikal dan dimonopoli oleh negara. Jika dimonopoli seperti P4 di masa Orde Baru, ia akan menjadi tertutup karena penafsiran dibatasi oleh pemerintah. Sekian beberapa ringkasan. Maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata.